Dan ketika Gilang keluar dari rumah, Gilang berpapasan dengan bapaknya. Gilang hanya lewat begitu saja dan membiarkan bapaknya masuk ke dalam rumah. Gilang gak tahu lagi harus berbuat apa. Gilang ke rumah opanya, terus di dalam kamar Gilang bingung. Wah, di situ Gilang merasakan hati yang hancur, kekecewaan yang mendalam. Gilang marah besar terhadap bapaknya. Gilang tidak lagi mau menganggap kalau bapaknya itu adalah orang tuanya. Di situ Gilang di dilema ya. Gilang bingung dengan perasaan yang dia alami. Gilang merasakan trauma yang amat mendalam, tapi banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang hanya memberikan penguatan, tetapi sedikit sekali yang mengerti tentang posisi Gilang. Di situ Gilang mengalami kesulitan untuk mengambil satu keputusan karena Gilang harus Gilang harus mempertimbangkan apakah dia harus meninggalkan ibunya atau harus bertahan di situasi yang seperti ini. Nah, karena kejadian itu Gilang menjadi brutal. Gilang menjadi anak yang nakal, walaupun sebenarnya Gilang bukan seperti anak yang nakal ya, tetapi karena keadaan Gilang menjadi anak yang insecure. Gilang merasa malu ketika mau menceritakan tentang keluarganya. Gilang merasa malu ketika orang-orang mengetahui tentang keluarga Gilang karena kelakuan dari sebapaknya. Di situ Gilang mulai terjun ke dunia motor ya, walaupun memang sedari SMP Gilang sudah terbiasa dengan motor, tapi ketika SMA Gilang mulai bergaul dengan teman-teman dan sering keluar malam ya. Di situ Gilang sering melakukan balap liar untuk melampiaskan setiap amarah yang ia pendam. Dan ketika Gilang menyimpan itu semua tanpa menceritakan kepada orang-orang, itu semakin membekas dan menjadi satu titik yang Gilang tidak mengerti. Rasa sakit yang Gilang tidak mengerti, rasa kecewa yang Gilang tidak mengerti, rasa yang dimana Gilang sering mengorbankan dirinya. Itu semua karena trauma yang ia dapat dari orang tuanya. Di situ Gilang mulai bergaul dan mulai berteman dengan
teman-teman yang baru. Nah, di sini Gilang mulai mempunyai masalah di sekolah ya. Gilang sering dipanggil oleh guru BK, Gilang sering kali bolos, Gilang sering kali melakukan hal-hal yang tidak baik. Gilang mulai menekuni balap liar. Jadi di setiap sekolah sudah tahu jam berapa Gilang bersama dengan teman-temannya harus keluar ya untuk bolos. Nah, di sini Gilang dilema. Gilang menjalani kehidupannya dengan rasa yang tidak menentu. Di sini George cuman mau bahas bagaimana kita bisa melihat apa yang Gilang alami ketika seorang anak yang polos tiba-tiba berubah menjadi anak yang suka memberontak ya, dan sering melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, di sini George mau mengajak buat teman-teman untuk lihatlah teman-teman kalian, teman-teman yang ada di sekeliling kalian. Ketika mereka tertawa, mungkin mereka sedang menyimpan sesuatu luka yang mereka malu untuk diketahui orang. Nah, kita harus belajar bersyukur. Kita harus banyak belajar untuk mengerti akan keadaan. Memang apa yang dialami Gilang itu tidaklah gampang ya. Tidak gampang, sehingga karena kejadian-kejadian di masa lalu, kejadian-kejadian yang menimpa Gilang itu membuat Gilang harus bertahan hidup. Gilang harus kuat. Gilang harus bertahan ketika dibuang. Gilang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia putuskan. Dan di sini George cuma mau mengajak teman-teman untuk tetap semangat apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Jangan pernah putus asa, walaupun putus asa itu akan tetap ada, akan tetap datang menghampiri teman-teman. Tetapi bagaimana sikap hati teman-teman? George cuma berharap buat teman-teman agar tetap kuat. Apapun yang teman-teman sedang hadapi, entah itu di dalam keluarga, entah itu dalam hubungan pacar. Satu hal yang George cuma mau sampaikan, jangan putus asa. Jangan berhenti untuk tetap berjuang meskipun teman-teman mungkin ada yang dibuang, ada yang tidak dihargai, ada yang dilukai, ada yang dikecewakan, ada yang tidak dihargai. George cuma mau katakan tetap semangat, bertahanlah. Selama kamu masih bisa bertahan, carilah tempat yang bisa menerimamu dan jangan sia-siakan kehidupanmu. Tetap mengucap syukur dengan orang tua yang ada. Tetap ucap syukur ketika engkau berada di lingkungan keluarga atau di satu keluarga kecil yang Tuhan sudah percayakan agar kamu itu bisa tinggal bersama-sama dengan mereka, dan itu yang Tuhan rasa yang terbaik buat kamu. Meskipun ada yang merasakan terluka, ada yang tidak merasakan terluka. Dan di sini kita bisa belajar bagaimana kita bisa memperlakukan teman kita. Kita tidak tahu ketika dia tersenyum, mungkin itu adalah senyuman paksaan ya. Karena begitu banyak beban yang harus dia hadapi. Nah, di sini Gilang berusaha untuk bertahan hidup. Gilang
mulai masuk pada tahap di mana harus memilih. Tetapi di situ Gilang tetap bertahan, dan satu kerinduan Gilang ingin membuat keluarganya bahagia. Dan buat teman-teman yang mau berbagi cerita, silakan DM di IG Mari Berbagi Cerita. Nanti kalau lupa, nanti George taruh di deskripsi ya. Ingat buat teman-teman, kisahmu mungkin ada yang sedih banget, sok tak apa-apa, karena mungkin apa yang kau alami itu bisa membantu teman-teman yang lain. Nah, di sini di sesi berikutnya George akan kupas kisah tentang Gilang tentang masalah keluarga dikala Gilang mulai beranjak dewasa dan tahu mana yang baik, mana yang jahat. Tetap semangat buat teman-teman. Tetap menjadi orang yang berguna. Dan satu hal, jangan menjadi orang yang insecure. Tetap percaya diri, tetap percaya dengan apa yang kau lakukan, dan kejar setiap mimpi-mimpi yang sudah ada di dalam hatimu. Jangan lupa untuk bahagia dan selalu tersenyum. Salam dari George. Mari berbagi cerita.